이 자리를 떠지렁지부터 Cause we're on a joyride 더 세게 speed it up 지금 기분 so high Driving so fast I don't feel like it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Wulan Ramadhani kelas 11 Fisika Tipe. Di sini saya akan membahas bab selanjutnya yaitu superlab 4. Untuk filenya kalian bisa download di link Google Drive kemarin agar bisa menuju ke Cisco-nya. Nah, ini saya sudah buka Cisco-nya yang superlab 4. Di sini terdapat topik, task, dan part yang akan kita kerjakan. Di sini kita ke task yang part 1 yaitu basic configuration. Seperti biasa di sini tuh kita konfigurasi hostname dan konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch. Untuk videonya saya akan percepat saja. Jadi ini saya sudah konfigurasi yang part 1, selanjutnya kita ke part 2 yaitu konfigurasi address channel switch 1 dan switch 2. Ini switch 1 dan ini switch 2. Di sini kita tuh akan konfigurasi address channel LAJP antara switch 1 dan switch 2 menggunakan ID 1, kemudian switch 1 sebagai aktif, switch 2 sebagai pasif. Di sini terdapat 3 port. Ini nanti kita akan jadikan portnya menjadi 1. Kita buka switch satunya. Nah, sebelumnya kita akan cek dulu interface-nya dengan do show CTP network. Di sini terdapat interface 1 sampai 3. Maaf ini acak ya teman-teman. Kita ketikkan interface range apa 0/1 sampai 3. Kemudian kita ketikkan channel min group, ID-nya 1, kemudian modenya aktif. Kemudian kita ketikkan juga channel strip protokol. Untuk protokol kita gunakan yang LAJP. Terus kita cek dengan do show enter zoom. Di sini sudah menjadi satu grup. Kemudian kita konfigurasikan juga di switch 2-nya. Kita cek dulu dengan do show CTP network. Ini yang terhubung ke switch 1 itu ada switch 1 sampai interface 1 sampai 3. Kita ketikkan interface range FA 0/1 sampai 3. Kemudian channel min group ID 1, modenya pasif. Terus kita ketikkan juga channel protokol LAJP. Terus kita cek dengan do show mirror summary. Di sini juga sudah terhubung menjadi part 1. Terus kita bisa cancel. Di sini sudah hijau ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke part 3 yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, 2, dan router 4. Nah, seperti biasa kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu sesuai dengan nama yang tertera di display. Di sini ada VLAN 7, 8, dan 9. Kemudian konfigurasi VLAN, lalu konfigurasi port space. Jadi ini kita konfigurasi di switch 1 terlebih dahulu karena di switch 1 ini kan dia mengkonfigurasi IP DHCP. Jadi di sini kita buat juga untuk VLAN 7-nya. Kita buka switch 1. Kita exit, kemudian VLAN 7, name VLAN 7, VLAN 8, dan VLAN 8, VLAN 9,
dan VLAN 9. Nah, sekarang kita akan masukkan interface-nya. Di sini VLAN 8 itu 0/4 dan /5. Kita exit, kemudian ketikkan interface range FA 0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 8, kemudian spanning address. Kemudian kita lihat yang VLAN 9, ini dia FA 0/6 dan 0/7. Interface range FA 0/6 sampai 7. Kemudian switch port ada akses, switch port akses VLAN 9, kemudian spanning tree address. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi terang. Berarti untuk yang terang itu menuju ke dua arah, yang ke router 4 dan switch 2. Kalau yang mengarah ke router 4 itu dia menggunakan FA 0/8, interface FA 0/8, interface FA 0/8, kemudian switch port terang low VLAN 7 sampai 9. Maaf, kita switch port pada terang terlebih dahulu, kemudian baru switch port terang low VLAN. Terus kita exit. Terus kita akan terangkan yang mengarah ke switch 2, yaitu yang ini, port 1, interface port 1, switch port mode terang, kemudian switch port terang low VLAN 7 sampai 9. Sekarang kita akan konfigurasikan di switch 2 nya. Kita buat VLAN 7 dan 8 saja. VLAN 7, VLAN 8, dan VLAN 8. Kemudian exit. Nah, kemudian kita masukkan interface-nya. Sini kita masukkan yang VLAN 7 terlebih dahulu. Ini 4, 5, 6, 7. Interface range FA 0/4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 7, spanning tree address. Kemudian exit. Interface range FA 0/6 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 8, spanning tree address. Kemudian kita akan terang juga ke switch 1, berarti sama, yaitu port 1, interface port 1, switch port mode terang, switch port terang low VLAN 7 sampai 9, 7 sampai 8 aja. Sekarang kita akan konfigurasikan di router 4. Jadi router 4 kita akan konfigurasi DHCP, kemudian DNS server ini 1.3, kemudian kecualikan IP address router 4 dari DHCP, lalu ada alamat setiap VLAN router 4, kemudian melakukan konektivitas. Maaf, kita buka router 4. Jadi sebelum itu, ini interface-nya melalui JIT 011. Kita nyalakan dulu portnya, interface klik 011, kemudian no shutdown, lalu exit. Kita coba lihat, ini sudah hijau. Kemudian kita akan membuat switch interface dari VLAN 7 sampai 9. Ini 011.7 dan kapsul launching 7. Address 92.168.7.1. Ini kita menggunakan alamat IP pertama, kemudian
255 limit 0, kita exit. Kemudian yang poin 8, kemudian encapsulation datang ke 8, lalu ini IP address-nya ganti menjadi 8.1, exit. Interface gig 01 WAN 9, kemudian encapsulation datang ke 9, lalu IP address 9.1. Terus kita disuruh untuk konfigurasi DHCP. Sini kita ketikkan seperti biasa IP DHCP pool PMN7 terlebih dahulu, kemudian IP address kemudian networknya itu 92.168.7.0 255.255.255.0, lalu default routernya 192.168.7.1, lalu DNS server 192.168.1.3 yang ini. Kemudian exit. Kita lanjut sampai line 9. Di sini saya akan percepat saja. Kemudian kita akan kecualikan IP address router 4 dari DHCP. Nah, IP addressnya itu yang kita jadikan sebagai default router, yaitu yang ini 7.1, 8.1, dan 9.1. IP DHCP exclude terus 92.168.7.1, kemudian 8.1 dan 9.1. Nah, sekarang kita akan cek untuk IP DHCP-nya. Nah, IP DHCP-nya sudah ada semua ya teman-teman. Kemudian kita akan tes koneksi, misalnya dari PC 2 ke PC 1. Nah, ini hasil awalnya gagal, kita coba lagi. Ini sudah successful. Kemudian dari PC 4 ke PC 6, kita coba lagi. Nah, ini hasilnya sudah successful. Kemudian kita lanjut ke part 4, yaitu configure ether channel switch 3 dan switch 4. Nah, switch 3 dan 4 dia sama, memiliki 3 port. Nanti kita akan gabung menjadi satu grup. Untuk ether channelnya sendiri, yang switch 3 dan switch 4 itu menggunakan ether channel PAGP, lalu ID-nya itu 2, switch 3 sebagai desirable, switch 4 sebagai auto. Kita buka switch 3. Seperti biasa, kita akan cek dulu dengan do show CDP labor. Di sini yang terhubung itu interface 2 sampai 8, 2, 3 dan 8. Di sini kita ketikkan interface range FA0/2 sampai 3, FA0/8. Kemudian channel min group ID-nya 2. Untuk modenya ini yang fisikan menggunakan desirable. Kemudian channel protokol PAGP. Kemudian kita cek dengan do show trigger summary. Ini portnya menjadi port 2, kemudian protokolnya PAGP, portnya juga 238. Sekarang kita konfigurasikan juga di switch 4. Kita cek dengan do show CDP labor. Ini 1, 2, dan 7. Kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 2, FA0/7. Kemudian channel in group ID-nya 2, modenya auto. Kemudian channel min protokol
atau router 6. Ini juga sudah masuk portnya port 2 kemudian protokol PACP, lalu portnya 1, 2, dan 7. Nah, kita bisa lihat ini sudah menjadi hijau ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke part 5, itu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, 4, dan router 5. Seperti biasa kita akan buat VLAN terlebih dahulu, kemudian VLAN, konfigurasi port size, lalu konfigurasi DHCP dan DNS di router 4. Di sini terdapat dua VLAN yaitu VLAN 5 dan VLAN 6. Pertama-tama kita buat dulu VLAN-nya di switch 3. VLAN 5, kemudian VLAN 5, VLAN 6, dan VLAN 6. Kemudian exit. Kita lihat dulu portnya. Kita masukkan yang VLAN 5 terlebih dahulu. Kita lihat ini 6 dan 7, ini 4 dan 5. Interface range analog 6 sampai 7. Dashboard mode akses, dashboard akses VLAN 5, kemudian telemetry access dan exit. Interface range FA 0/4 sampai 5. Kemudian switchport mode akses, switchport akses VLAN 6, terus telemetry access. Kita konfigurasi juga yang mengarah ke ini router 5. Mengarah ke router 5 itu dia menggunakan FA 0/1, interface FA 0/1, dan switchport mode trunk, switchport trunk VLAN 6 sampai 7, 5 sampai 6. Kemudian exit. Kemudian trunkan juga yang mengarah ke switch 4, yaitu tadi port 2, interface port 2, switchport mode trunk, switchport yang 5 sampai 6. Sekarang kita konfigurasi di switch 4 nya. Exit. Kita bikin VLAN-nya terlebih dahulu, VLAN 5, dan VLAN 5, VLAN 6, dan VLAN 6. Dan exit. Kita lihat portnya. Yang VLAN 5 ini dia 0/5 dan /6. Kemudian yang VLAN 6 0/4 dan 0/3 dan 0/4. Interface range FA 0/5 sampai 6. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 5, dan telemetry access. Exit. Interface range FA 0/3 sampai 4. Lalu switchport mode akses, switchport akses VLAN 6, telemetry access. Exit. Kemudian kita terangkan juga yang mengarah ke switch 3 yaitu port 2, interface port 2, switchport mode trunk, switchport trunk VLAN 5 sampai 6. Nah, kemudian kita akan konfigurasi di router. Ini sama konfigurasi DHCP. Ini sepertinya typo ya teman-teman, ini bukan router 4 melainkan di sini kita menggunakan router 5. Ini dia mengarah ke switch 3 itu menggunakan bit 0/2. Interface bit 0/2, kemudian shutdown. Exit. Lalu kita buat sub interface untuk VLAN 5 dan VLAN 6. Ini kita titik 5. Lalu input function VLAN ke 5, IP address. Untuk IP address kita menggunakan yang ini 192.168.5.1 255 255 255
encapsulation.m26, lalu IP address ini menjadi 6.1, lalu exit. Ini kita kan sudah konfigurasi VLAN-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi yang DHCP. Tekan IP DHCP 10 dan 5, lalu network itu 92.168.5.0, 255 dan 255.0, lalu default routernya itu 92.168.5.1, lalu DNS-nya masih sama, itu 92.168.1.3, kemudian exit. Kemudian yang VLAN 6-nya ini kita ganti menjadi 6.0, lalu 6.1 dan DNS-nya, kemudian exit. Kemudian kita konfigurasi yang IP DHCP exclude juga. IP DHCP exclude itu 92.168.5.1, lalu 6.1. Nah, jika sudah, kita bisa cek di VLAN 6 terlebih dahulu. Nah, IP-nya sudah ada semua ya teman-teman. Kemudian kita akan coba tes konektivitas. Sini kita coba dari PC 18 ke 20. Nah, ini new saja. Kita coba lagi 18 ke 20. Ini sudah successful. Kemudian dari PC 22 ke PC 25. Kita coba lagi. Nah, hasilnya sudah successful. Sekarang kita lanjut ke part 6, itu konfigurasi VLAN dan trunking di SWITCH 5, 6, dan Core SW1. Maksud dari Core SW1 itu adalah MLS 1, ini 5, 6, dan multilayer 1. Di sini kita konfigurasi PTP dulu di multilayer 1. Jadi sini di multilayer 1 saya akan menggunakan VTP yang server, sedangkan yang SWITCH 5 dan 6 itu menggunakan VTP client. Maaf, di sini itu ada VLAN 2 sampai 4. Jadi nanti ketika saya membuat VLAN-nya ini 2, 3, 4 di multilayer 1, secara otomatis nanti di SWITCH 5 dan SWITCH 6 itu akan ada VLAN 2 sampai 4 walaupun saya tidak konfigurasi di switch-nya. Kita konfigurasi VTP servernya dulu. Kita aktifkan VTP mode server, lalu isikan VTP domainnya. Jadi kita disuruh menggunakan Academy. Dan masukkan VTP password, kita disuruh menggunakan ini 123. Sekarang kita akan konfigurasi VTP kliennya di SWITCH 5. Ini kita akan VTP mode klien, untuk domainnya sama, itu Academy. Lalu passwordnya juga harus sama. Lalu di SWITCH 6 nya konfigurasinya sama seperti di SWITCH 5. VTP mode client, VTP domain Academy, lalu VTP password 123. Kemudian di sini saya akan membuat VLAN-nya dulu di multilayer 1. VLAN 2, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 3, VLAN 4, dan VLAN 4. Kemudian kita cek dengan version VLAN brief. Di sini
sudah ada VLAN 2, 3, dan 4. Sekarang kita cek di switch 5 nya. Nah, sebelum ngecek di switch 5, kita lakukan terang dulu di multilayer 1. Ini dia mengarah ke switch 5, dan switch 6 itu FA0/4 dan 0/5. Kita tekan interface range FA0/4 sampai 5. Sebelum kita melakukan terang, kita ketikkan ini dulu di multilayer 1, switch port terang and calculation return view. Kemudian baru switch port ada terang. Terus kita juga lihat ini kan masih oranye, kita percepat saja. Ini sudah hijau. Kita coba cek di switch 5, show VLAN 3. Ini sudah ada VLAN 2 sampai 4. Kemudian di switch 6, show VLAN 3. Ini juga sudah ada. Kemudian masukkan interface ini di switch 5. Kita masukkan dulu yang VLAN 2. Ini interface FA0/4 dan 5 yang isi 15 dan maaf, ini 0/3 dan 0/5. Kita ketikkan interface range FA0/3, FA0/5. Kemudian switchport mode akses, switchport akses VLAN 2, VLAN 3 port face exit. Kita masukkan juga yang VLAN 3, ini 0/4 dan ini 0/6. Interface range FA0/4 dan FA0/6. Dan switchport mode akses, switchport akses VLAN 3, VLAN 3 port face dan exit. Kemudian kita akan terangkan ini dia mengarah ke 2, yaitu multilayer 1 dan switch 6. Ini yang pertama dia mengarah ke 0/1 dan 0/2. Kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 2. Kemudian switchport mode terang, switchport terang VLAN 2 sampai 3. Terus kita konfigurasikan juga di switch 6. Nah, sebelumnya kita cek dulu interface-nya. Yang ini 0/3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, dan ini 8. Kita ketikkan interface range FA0/3 sampai 4. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 2, lalu VLAN 3 port face, kemudian exit. Kita masuk ke yang VLAN 3, interface range FA0/5 sampai 6. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 3, kemudian VLAN port face, kemudian exit. Lalu interface range FA0/7 sampai 8. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 4, lalu VLAN 3 port face, exit. Sekarang kita lakukan terang juga yang mengarah ke multilayer 1 dan switch 5. Ini FA0/1 dan 0/2. Interface range FA0/1 sampai 2. Switchport mode terang, switchport terang VLAN 2 sampai 4. Jadi sudah, kita akan konfigurasi di multilayer 1 nya. Kita exit, kita masuk ke interface VLAN 2. Kemudian kita masukkan IP address nya yang ini, IP address 92.168.2.1 5.0. Kemudian exit, kita lakukan sampai VLAN 4. Ini sudah. Kemudian kita akan
konfigurasi DHCP di multilayer 1, kemudian menggunakan DNS yang ini typo bukan 1.2 melainkan 1.3. Di sini kita ketikkan IP DHCP full dengan 2, kemudian itu 192.168.2.1 0 0 kemudian default routernya 192.168.2.1, lalu DNS-nya kita gunakan 1.3 ya teman-teman, bukan 1.2. Kalau exit kita lakukan sampai VLAN 4. Di sini saya akan percepat saja. Di sini saya sudah konfigurasi untuk VLAN DHCP-nya. Kemudian kita akan lakukan IP DHCP exclude 192.168.2.1, kemudian 3.1 dan 4.1. Kemudian kita cek DHCP-nya. Di sini IP DHCP-nya sudah ada semua. Sekarang kita lakukan konektivitas. Di sini saya akan lakukan satu kali saja biar cepat. Soalnya dari PC 15 ke PC 10 ini langsung successful. Selanjutnya kita ke part 7, yaitu konfigurasi Rapid Spanning Tree Protocol atau RSTP. Jadi di sini konfigurasi RSTP pada modul 1, switch 5 dan switch 6. Konfigurasi modul 1 untuk menjadi root bridge pada VLAN 2, switch 5 pada VLAN 3, switch 6 pada VLAN 4. Di sini kita buka multilayer 1, kemudian ketikkan spanning tree VLAN 2, lalu root primary. Ini sebelumnya kita akan copy terlebih dahulu, lalu enter. Kemudian kita coba cek show spanning tree. Di sini VLAN 2 nya sudah menjadi root. Lalu kita ke switch 5, kita exit dulu, lalu tempel. Maaf, ini bukan VLAN 2 tetapi VLAN 3 ya teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu saja. Kita tambahkan no di depannya, lalu ketik ulang yang ini menjadi VLAN 3. Kemudian kita coba enter, lalu cek di info show spanning tree. Di sini VLAN 3-nya sudah ada, this bridge is 0. Lalu kita ke switch 6, ini kita exit, ini kita paste, kemudian ganti VLAN-nya menjadi 4, lalu to show spanning tree. Ini yang VLAN 4 sudah menjadi this bridge is 0. Kemudian kita lanjut ke part 8, yaitu konfigurasi tracing di server area, yaitu yang ini. Di sini kita konfigurasi IP address pada router 2 dan router 3, lalu konfigurasi manual IP address pada router, lalu setting IP gateway-nya 1.1 ini. Kita ke router 2 nya. Ini pertama-tama kita lihat dulu, ini mengarah ke dua jalur, yaitu ke sini dan ke sini. Ini kita lakukan yang mengarah ke sini dulu, 4/0, lalu no shutdown. Kita exit, dan bisa dilihat di sini VLAN-nya itu hanya 1. Kemudian kita akan tambahkan interface-nya titik 1. Kita tambahkan IP address-nya 192.168.1.1, kemudian 255.255.0. Maaf, sebelumnya kita ketikkan dulu encapsulation dan 01, lalu baru masukkan IP. Sekarang kita akan konversikan juga yang router 3. Ini dia mengarah ke bit 0/2. Ini kita lakukan interface git 0/2, kemudian masukkan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan yang titik 1, kemudian encapsulation dan 01,
lalu masukkan IP address, terus 9168.1.1, lalu domainnya titik 0. Sekarang kita konfigurasikan di switch 7 nya. Kita lihat dulu untuk interface-nya. Di sini ada 1/1, 2/1, dan 3/1. Kita masukkan interface-nya. Interface range FA 1/1, FA 2/1, FA 3/1. Terus switchport mode akses, switchport akses VLAN 1. Kemudian kita langsung span 3 port karena ini VLAN-nya hanya 1. Dan exit. Kemudian kita akan terangkan juga yang arah ke router 2 dan 3. Ini dia mengarah ke 4/1 dan 0/1. Interface range FA 4/1 dan FA 0/1. Switchport mode terang, switchport terang VLAN 1. Kemudian kita akan konfigurasi aplikasi secara manual. Di sini kita ke DNS dan NTP server, kemudian desktop IP config. Kita isikan IP address-nya, ini 1.3, terus 92.168.1.3. Ini saya akan copy aja, lalu subnet mask. Ini default gateway-nya 1.1, lalu DNS servernya kita samakan dengan IP address, lalu ke web server. Ini kita isikan dengan 1.4, lalu subnet mask default gateway 1.1. Ini kita samakan 1.4. Nah, tadi saya salah mengucapkan untuk DNS servernya itu menggunakan yang tadi yaitu 1.3. Kemudian kita ke web server. Sini kita isikan 1.5 subnet mask, lalu default gateway. Ini DNS server. Ayo, sebelum kita melakukan konektivitas, di sini saya lupa yang di router 3 itu ini IP-nya bukan 1.1 karena ini sudah digunakan oleh router 2. Ini kita hapus aja. Terus kita klik ulang menjadi 2.1. Terus kita coba ping di mail server saja. Kita akan ping di command prompt. Kita ping yang router 2 terlebih dahulu. Ini hasilnya TTL. Kemudian router 3, ini hasilnya DAU. Kita akan coba konfigurasi ulang. Kita masuk ke router 3 terlebih dahulu. Ini kita exit terlebih dahulu saja, lalu kita masuk ulang ke interface di 0/2, 0/2.1, lalu input solution program 1, lalu kita ketikkan IP yang tadi 2.1, ini kurang IP add. Lalu kita ketik ulang, ini diubah menjadi 1.2, lalu nolnya dihapus. Sekarang kita coba cek di mail server. Kita coba ping ulang 1.2. Nah, ini sudah TTL. Sekarang kita lanjut ke part 9, yaitu konfigurasi part security switch 7. Di sini itu konfigurasi part security pada semua port yang terhubung ke server. Ini maksimum address itu adalah 1. Kita konfigurasi di switch 7. Kita exit, kemudian kita cari interface yang tadi, yang ini FA 1/1, 2/1, dan 3/1. Lalu switchport mode akses terlebih dahulu, lalu switchport port in security, lalu switchport port security. MAC address-nya tadi yang setuju, lalu
functionnya yaitu shutdown. Lalu untuk maksimumnya itu 1. Nah, kemudian kita ke part 10 yaitu konfigurasi point to point. Ini konfigurasikan IP address pada semua router, berarti dari router 1 sampai router 5. Kita mulai dari router 2. Dan kita coba lihat ini yang mengarah ke router 1, IP-nya itu 10.18 dan FA-nya itu FA0/0. Interface FA0/0, lalu IP address 10.10.10.18 face 255 255 lalu enter. Nah, ini saya akan copy aja ya teman biar cepat. Nah, kemudian kita shutdown, lalu exit. Lalu kita lihat mengarah ke sini ke router 3 ini, IP-nya 10.21, FA-nya 1/0. Interface FA 1/0. Lalu untuk IP address-nya 10.1, shutdown. Terus kita ke router 1. Sini kita mengarah ke sini dulu yang gate 0/0, IP-nya 10.1. Kita masuk ke interface gate 0/0. Kemudian tadi IP address-nya 10.1, lalu no shutdown. Sekarang kita coba cek yang 0/1 ini IP-nya 10.17. Kita exit, kemudian interface gate 0/1, lalu IP-nya 10.17, lalu no shutdown. Kemudian ini yang mengarah ke multilayer 1, ini dia melalui gate 0/2 dan IP-nya 10.13. Interface gate 0/3, maaf, gate 0/2 ya teman. Kemudian IP address-nya 10.13, lalu no shutdown. Sekarang kita konfigurasikan yang router 4. Sini dia ada 2 jalur yang mengarah ke router 1 dan router 5. Ini yang gate 0/0 terlebih dahulu, IP-nya 10.5. Kita masuk ke interface gate 0/0, kemudian IP-nya 10.5, lalu shutdown, exit. Lalu ini yang mengarah ke router 1 menggunakan gate 0/2, IP-nya 10.2. Interface gate 0/2, kemudian IP-nya 10.2, lalu no shutdown. Terus kita ke router 5. Di sini router 5 itu ada 2 jalur. Kita gunakan yang gate 0/0 terlebih dahulu, baru 0/1. Gate 0/0 IP-nya 10.6 dan ini 10.9. Interface gate 0/0, kemudian IP address-nya 10.6, lalu shutdown, exit, kemudian interface gate 0/1, lalu IP address-nya 10.9, lalu shutdown, exit. Kemudian di multilayer 1 di sini dia ada 3 jalur yang mengarah ke router 5, 1 dan 3. Kita yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu. Ini dia menggunakan FA0/3 dan IP-nya 10.14. Lalu SID config, lalu interface FA0/3. Di sini karena ini multilayer, kita ketikkan switchport terlebih dahulu. Kemudian baru IP address-nya 10.14, lalu no shutdown. Terus kita tekan juga yang router 5, ini FA0/1, IP-nya 10.10,
switch 1, kemudian no switch port, lalu IP nya 10.10, no shutdown, exit. Terus yang arah ke router 3 ini IP nya 10.26, interface nya FA0/2, interface FA0/2, no switch port, kemudian IP nya 10.26, kemudian no shutdown. Terus yang terakhir di router 3 ini ada 2 jalur. Di sini kita masukkan yang mengarah ke router 2 terlebih dahulu. Dia menggunakan gig 0/2, interface gig 0/2, interface gig 0/0, kemudian IP address-nya 10.22, kemudian shutdown, exit. Lalu yang mengarah ke multilayer 1 ini dia menggunakan gig 0/1, IP nya 10.25, dan no shutdown. Ini sudah selesai semua. Sekarang kita coba tes koneksi, misalnya dari router 4 ke router 1. Ini fail, kita coba lagi. Ini hasilnya successful. Lalu kita coba dari multilayer 1 ke router 3. Kita coba lagi. Ini sudah successful. Selanjutnya kita ke part 11, yaitu konfigurasi OSPF. Nah, untuk konfigurasi OSPF itu di semua router yang ini, router 1, router 4, 5, dan multilayer 1. Di sini untuk konfigurasi OSPF-nya itu menggunakan ID 10, lalu konfigurasi pasif interface untuk interface yang menyambung ke klien. Kita ketikkan router OSPF 10. Lalu untuk bentuknya kita coba lihat. Jadi di sini kan ada tulisan OSPF ya. Lalu untuk bentuknya di sini kan ada 10.1 dan 10.2, maka untuk bentuknya itu 10.0, 10.0. Lalu walkernya 0.3, areanya saya akan gunakan 0. Lalu ini saya akan copy, kemudian enter. Terus kita lihat yang mengarah ke multilayer 1, ini IP nya 10.13 dan 14, maka untuk networknya yaitu 10.12. Ini kita ganti menjadi 10.12. Lalu kita konfigurasi di multilayer 1. Nah, karena ini di multilayer, kita ketikkan IP routing terlebih dahulu untuk OSPF nya, lalu baru ketikkan router OSPF 10. Nah, IP yang tadi itu yang titik 12 mengarah ke router 1, lalu yang mengarah ke router 5 ini IP nya kan 10.9 dan 10.10, maka networknya 10.8. Terus ke router 5 ini dia mengarah ke multilayer 1 dan router 4. Ini multilayer 1 tadi 10.8 dan yang mengarah ke router 4 itu 10.4. Kita ketikkan router OSPF 10 lalu tempel. Nah, untuk yang router 5 bisa dilihat di sini itu ada LAN 5 dan 6. Kita masukkan juga networknya. Ini kita ketikkan 192.168.5.0, lalu wildcardnya 0.0.0.255, areanya 0. Kita konfigurasikan juga yang LAN 6. Di sini tadi kita kan disuruh konfigurasi juga yang pasif
Nah di sini kan tadi kita disuruh konfigurasi passive interface ke semua interface yang terhubung ke klien. Nah kita akan konfigurasi juga yang passive interface-nya. Kita lihat dulu router 5 itu terhubung ke switch 3 melalui gate 0/2. Kita masuk dulu ke gate 0/2. Ini kita exit dulu interface gate 0/2. Maaf, ini kita masuk lagi ke router ISPF 10, lalu ketikkan spelling passive. Di sini kita ketikkan passive strip interface git 0/2. Ini kita masuk ke yang VLAN 5 terlebih dahulu, terus kita masuk juga ke yang VLAN 6, lalu konfigurasikan juga di router 4. Di router 4 dia ada VLAN 7-9. Di sini dia ada 2 jalur yang mengarah ke router 5 dan router 1. Ini yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu yaitu 10.0, lalu yang mengarah ke router 5 10.4. Ini kita tekan router ISPF 10, lalu paste yang tadi 10.0, kemudian kita ganti menjadi 10.4. Sebentar, 10.4. Maaf, ini nomornya kampus. Terus kita masukkan network VLAN 7-9, terus 9x168 7.0, dan wildcardnya 0.0.0.255, areanya 0, kemudian 8.0 dan 9.0. Terus kita konfigurasi juga yang pasif tadi. Ini dia melalui gate 0/1. Kita ketikkan passive strip interface gate 0/1 titik 7, lalu 8, kemudian 9. Kemudian kita coba check to show IP ISPF network. Di sini dia itu ada IP 6.1 dan 10.17. Berarti untuk yang 6.1 itu IP yang ini, lalu yang 10.17 itu yang di sini, yang di router 1 gate 0/1, ini 10.17. Terus sekarang kita coba cek juga di show IP route. Di sini sudah ada keterangan O atau ISPF. Di sini sudah ada IP 10.8.12, lalu VLAN 5-7. Kemudian kita coba tes koneksi, misalnya dari VLAN 9 ke VLAN 6. Ini langsung successful. Selanjutnya kita ke konfigurasi IGRP. Nah, untuk IGRP itu sendiri dia ada di sini sebelahnya ISPF, yaitu router 1, router 2, router 3, dan multilayer 1. Kita buka dulu router 1-nya, kita exit, kemudian kita lihat dulu networknya. Ini router 1 ke router 2 itu networknya 10.16. Sini kita menggunakan router EIGRP 1 karena ini disuruh 1. Lalu untuk networknya jadi 10.16. Terus ini karenanya kita hapus, wildcardnya masih sama seperti tadi 000.3. Kemudian auto strip summary. Terus kita konfigurasi di model 1. Ini yang ke router 3. Untuk networknya itu ini kan ada 26 dan 25, maka networknya itu 10.24. Kita exit, kemudian router IGRP 1, lalu networknya 10.10.10.24 0.0.3. Ini saya akan copy aja. Terus kita konfigurasikan juga untuk VLAN-nya. Di sini ada VLAN 2-4. Kita isikan
Ini kita ganti dari 255 terus 192 168 68.2.0, lalu VLAN 3, kemudian VLAN 4. Kemudian kita auto summary. Ini kita juga akan konfigurasi passive interface. VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Kemudian konfigurasi di router 2 ini ada 2 jalur ke sini, dan ini yang VLAN 1. Ini yang ke router 1 networknya 10.16. Kita ketikkan router EIGRP 1, kemudian networknya ini ganti menjadi 16. Terus yang mengarah ke sini ini ada 10.22 dan 10.21, maka networknya 10.20. Terus kita akan kerjain juga untuk yang VLAN 1. Terus nama auto summary. Terus kita ke router 3, ini ada 2 jalur yang ke router 2 dan multilayer 1. Ini 10.20 dan 10.24. EIGRP 1, lalu networknya 10.20, kemudian 10.24. Terus kita ketikkan juga yang lain, terus lagi 168.1.0 lalu 00255 lalu auto summary. Nah sekarang kita coba tes koneksi, misalnya dari mail server ke PC 8. Kita coba lagi. Ini sudah successful. Selanjutnya kita ke part 13, yaitu konfigurasi mutual redistribution. Nah, jadi di sini itu kan ada OSPF dan EIGRP. Nah, maka nanti ini akan mutual redistribution di router 1 dan switch 1. Ini mungkin multilayer 1 di salah ketik. Kita konfigurasi di router 1 dan multilayer 1 karena ini dua-duanya itu terhubung ke OSPF dan EIGRP. Kita buka router 1-nya dulu. Kita exit. Router EIGRP 1, redistribute OSPF 10, metriknya 1-nya sampai 5. Lalu exit. Lalu router OSPF 10, redistribute EIGRP 1, metric street type 1 subnet. Terus di multilayer 1-nya juga router ini exit dulu. Router EIGRP 1, lalu redistribute OSPF 10, metrik 1 sampai 5. Lalu exit. Router OSPF 10, redistribute EIGRP 1, metrik type 1. Sekarang kita coba tes koneksi. Misalnya
Saya akan kirim dari PC VLAN 9 ke VLAN 1. Ini gagal, kita coba lagi. Ini hasilnya sudah successful. Sekarang kita lanjut ke part 14, yaitu konfigurasi NTP server. Di sini kita buka yang ini, DNS dan NTP server, kemudian ke service, lalu ke bagian yang NTP, kita klik yang on, lalu di sini ada disable dan enable, kita pilih yang enable. Di sini ada key, kita disuruh menggunakan key 1. Lalu di sini ada passwordnya itu 123. Terus kita akan configure NTP client di semua router dan multi-layer switch. Kita mulai dari router groundnya dulu. Ini kita exit, terus ketikkan NTP server 192.168.1.3, ini IP DNS server. Kemudian NTP authenticate, lalu NTP authentication strip K1, lalu MD5 123, ini maksudnya itu passwordnya. Terus kita lakukan juga di router 3. Di sini itu konfigurasinya sama, saya akan password saja. Di sini saya sudah konfigurasi semuanya. Terus untuk mengeceknya, di sini saya akan cek di router 2 saja. Di sini kita ketik show NTP status. Di sini ada tulisan synchronize. Ini berarti sudah sinkron atau sudah berhasil. Terus di sini kita lanjut ke part 15, yaitu configure DNS dan web server. Kita ke DNS, kemudian ini ke service, kemudian DNS. Kita on-kan terlebih dahulu. Di sini untuk namanya kita menggunakan akademi sekolahan.com. Untuk tipenya kita menggunakan record. Lalu addressnya 192.168.1.4. Lalu kita add. Lalu kita tambahkan yang tipe CNAME. Di sini namanya menggunakan www.academy sekolahan.com. Untuk aslinya kita menggunakan akademi sekolahan.com. Kemudian kita buat lagi yang record, ini yang mail, jadi untuk namanya kita tambahkan mail.academy sekolahan.com. buat IP-nya 1.5. lalu klik add. Terus kita konfigurasi juga yang web server. Seperti biasa kita ke service, kemudian ke HTTP ini, lalu ke index, klik edit. Nah ini terus ke paket tracernya kita hapus, nanti menjadi akademi sekolahan. Nah ini saya akan copy, lalu yang ini juga kita hapus. Ini kita tempel, kemudian kita save, lalu yes. Nah sudah. Sekarang kita coba cek di sini, isi 1, lalu command prompt kita coba ketik akademi sekolahan.com. Ini hasilnya akan TTL, mungkin di awal-awal hasilnya akan RTO. Terus kita cek juga untuk web browsernya, masih sama di PC 1.
Terus di sini kita ketik namanya akademisekolahan.com, lalu go. Di sini sudah muncul Akademi Sekolahan ID. Sekarang kita lanjut ke part 16, yaitu konfigurasi email server. Di sini kita akan buat user 1 dan 2 untuk passwordnya itu sama 123. Kita buka mail server, terus ke service, kemudian email. Nah, ini pastikan sudah on semua. Kemudian di sini ada domain kita isikan dengan akademisekolahan.com. Kita set terlebih dulu. Untuk user kita buat yang 1 dulu, passwordnya 123, lalu klik tanda plus. Di sini sudah otomatis terpasang yang tadi. Lalu lanjut dengan user 2, passwordnya 123, terus klik plus. Ini kita coba diisi 18 dan 19. Kita coba buka. Di sini kita disuruh setup email client di PC 18 memakai user 1, kemudian PC 19 memakai user 2. Kita ke menpam, kita ping 192.168.1.5. Dan ini sudah ada TTL. Terus kita ke email. Di sini untuk username itu namanya user 1, kemudian email addressnya user 1 @akademisekolahan.com. Lalu incoming servernya disini dengan mail.akademisekolahan.com. Ini juga sama. Lalu username ini user 1, passwordnya 123. Lalu save. Kemudian kita ke PC 19. Pertama kita cek dulu IP DHCP-nya. Ini sudah ada. Terus kita ping 192.168.1.5. Ini juga sudah TTL. Sekarang kita ke email. Jadi kita pakai user 2, kemudian user 2 @akademisekolahan.com, lalu mail.akademisekolahan.com. Ini juga sama, akademisekolahan.com. Ini username-nya, ini user 2, passwordnya sama 123. Kemudian save. Terus di sini saya coba kirim pesan. Di sini ada kompos. Di sini itunya itu ke user 1 @akademisekolahan.com. Objeknya misal kita tes. Misalnya di sini saya kirim pesan halo, kemudian misal kita coba cek di PC 18, kemudian ke receive. Ini sudah ada. Ini ya teman-teman. Misalnya di sini saya akan balas. Misalnya di sini saya ketik kamu send. Kita cek di PC 19. Kemudian ke receive. Ini juga sudah ada. Jadi PC 18 dan 19 sudah berhasil untuk saling mengirim email. Terus kita lanjut ke part terakhir, yaitu konfigur access list. Nah, kita akan melakukan konfigurasi access list di router 2 dan 3 untuk mencoba ping dari semua VLAN ke server. Jadi tidak bisa ping ke VLAN 1 yang server ini. Kita buka dulu router 2 nya. Kita katakan IP access device extender. Sebentar. Extender. Lalu blok underscore ping. Ini namanya itu kita disuruh ini ya, blocking. Lalu katakan deny ICMP
ini tekan IP-nya 192.168.1.0, kemudian wildcard-nya ke 55, kemudian permit IP ini, lalu exit. Kemudian kita lihat yang mengarah ke switch 7 itu dia menggunakan F4/0. Lalu IP akses group namanya clocking out. Kita lakukan juga di router 3, IP access tree place extended namanya clocking, lalu IP terus ketik ini CMP ini 192.168.1.0, kemudian wildcard-nya, lalu permit IP ini, lalu exit. Terus kita lihat yang menuju ke switch 7 itu dia menggunakan git 0/2, IP access group namanya itu blocking out. Kemudian kita coba tes koneksi misalnya dari VLAN 8 ke DNS server. Ini hasilnya akan langsung fail ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini compression saya itu hanya 91%. Kita coba cek result. Di sini ada beberapa yang masih silang, padahal tadi kan saya sudah benar konfigurasinya ya teman-teman. Ini masih banyak yang silang-silang seperti ini. Ini juga hostname-nya silang, pulse script-nya silang. Kita coba di switch 7. Padahal ini kan sudah bisa enable, kemudian masukkan SIP ya teman-teman. Mungkin di sini masih ada kesalahan, entah itu dari langkah-langkahnya atau yang saya lakukan. Jadi seperti itu saja video dari saya. Mohon maaf apabila videonya kurang jelas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 천천히 오래 먹고 싶어 언제